A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kesempatan kita kali ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan hukum-hukum fikih, di mana pada kesempatan sebelumnya telah kita sebutkan tentang salah satu bersuci dalam Islam. Dalam Islam memiliki cara-cara bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, yaitu dengan cara wudhu dan dengan cara mandi. Ketika seseorang berhalang melakukan wudhu atau melakukan mandi, maka dia harus melakukan tayamum dengan tata cara dan ketentuan yang telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun pada kali ini kita akan memulai pembahasan baru, yaitu berkenaan dengan najis-najis atau dalam istilah fikih kita disebut dengan an-najasat, yaitu berkenaan dengan najis-najis. Najis-najis adalah sesuatu di mana pada kondisi tertentu seseorang diwajibkan untuk mensucikannya. Seseorang diwajibkan untuk menyucikannya atau mensucikannya. Atau dalam istilahnya mensucikan dari khabas. Telah kita sebutkan bahwasanya dalam Islam bersuci itu ada dua macam. Bersuci dari hadas, yaitu dengan cara wudhu, mandi atau tayamum. Ada kalanya bersuci dari khabas, yaitu mensucikan diri kita atau pakaian atau tempat kita dari najis-najis yang ada. Apa saja najis-najis yang harus disucikan ketika seseorang ini melakukan satu ibadah tertentu? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan satu persatu. Adapun ada banyak jenis najis yang ada dalam Islam. Yang pertama adalah air kencing. Air kencing ini adalah tidak ada bedanya apakah air kencing itu. Yang pertama, najis yang pertama adalah air kencing. Air kencingnya siapa? Air kencingnya manusia dan hewan yang haram dimakan dagingnya. Seperti hewan yang diharamkan dimakan dagingnya adalah seperti misalnya kucing atau tikus. Ini kencingnya tikus, kencingnya kucing dan kencingnya manusia ini dihukumi najis. Tidak ada perbedaan apakah kencingnya anak kecil, orang tua, muda, wanita atau laki-laki. Ini tidak ada perbedaan. Semua kencingnya manusia dan semua kencingnya hewan yang diharamkan dimakan dagingnya itu najis. Kemudian barang najis yang kedua adalah kotoran manusia atau hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Yang tadi itu pertama adalah kencing, yang kedua adalah kotoran, juga tidak ada perbedaan, baik itu kotornya sedikit maupun banyak. Semua kotoran dan kencing manusia dan hewan yang haram dimakan dagingnya itu najis. Lalu bagaimana dengan kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan seperti sapi? Menurut Ahlul Bait, menurut mazhab Ahlul Bait, kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis, namun tetap haram dimakan. Kemudian hal ketiga yang masuk dalam kategori benda-benda najis adalah mani. Manusia apa? Ada tiga hal, di mana ada dalam tiga hal ini adalah serangkaian mani. Yang pertama, hal ketiga adalah mani. Mani siapa? Mani manusia dan mani hewan yang memiliki darah yang memancar. Karena tidak semua binatang itu memiliki darah yang memancar dalam tubuhnya, misalnya belalang. Atau misalnya belalang atau hewan-hewan lain yang di dalam tubuhnya tidak ada darah yang memancar. Artinya darah memancar di sini adalah ketika binatang tersebut disembelih, maka darah tersebut memuncrat atau keluar dengan cara tekanan. Ini adalah disebut dengan darah yang memiliki darah yang memancar. Maka maninya, yaitu mani dari binatang yang memiliki darah yang memancar dan mani manusia ini dihukumi sebagai benda najis. Ini berbeda dengan mazhab Ahlus Sunnah, di mana mereka menyatakan mani tidak dihukumi sebagai barang yang najis. Kemudian hal berikutnya adalah bangkai. Bangkai siapa? Bangkai hewan yang memiliki darah memancar dan bangkai manusia. Yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah binatang
yang tidak disembelih dengan secara syar'i. Kemudian darah. Darahnya siapa? Darahnya manusia dan darah binatang yang memiliki darah yang mengalir. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan darah mengalir. Kemudian hal najis berikutnya adalah anjing dan babi, di mana anjing dan babi ini ketentuannya adalah anjing dan babi darat. Jadi tidak termasuk anjing atau babi yang hidup di air atau di lautan. Yang najis sekali lagi, anjing dan babi yang masuk pada kategori benda najis adalah anjing dan babi yang hidup di darat. Kemudian hal berikutnya atau benda berikutnya yang termasuk pada kategori najis adalah minuman atau cairan yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan, misalnya bir atau segala sesuatu yang lain yang memabukkan dan dia itu bersifat cair. Berbeda dengan sesuatu misalnya pil, di mana ada pil-pil tertentu yang dapat memabukkan ketika diminum. Meskipun haram dimakan, namun karena dia itu tidak berupa cair, maka hukumnya tidak najis. Yang najis adalah benda cair yang memabukkan. Kemudian hal berikutnya yang najis adalah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Kafir adalah orang yang mengingkari akan keesaan Allah, yaitu mengingkari tauhid dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah definisi daripada kafir. Jadi tubuhnya seorang kafir yang basah itu termasuk dari kategori najis. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para maraji, apakah seluruh kafir, yaitu selain orang Islam itu najis? Di sini ada perbedaan pendapat. Menurut sebagian maraji, kafir yang najis adalah kafir di luar kafir Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa? Ahlul Kitab adalah Nasrani, Yahudi, Zoroaster. Ini adalah kafir-kafir Ahlul Kitab. Kemudian yang berikutnya adalah keringatnya unta, di mana unta ini terbiasa memakan kotoran manusia, itu memakan najis-najis. Keringatnya itu dihukumi sebagai benda najis. Adapun berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan tata cara kita bagaimana mensucikan benda-benda tersebut, yaitu benda-benda najis diantaranya air kencing, kotoran manusia, darah, anjing, babi, dan lain sebagainya, akan kita lanjutkan dalam pembahasan kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.